Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Program Bincang Bahasa dan Sastra ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan pada kesempatan siaran kali ini, kita melakukan siaran melalui siaran virtual. Sahabat bahasa, pada kesempatan kali ini, saya sudah mengundang Bapak Rahmat Petuguran, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Selamat datang Pak Rahmat di program Bincang Bahasa dan Sastra. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak Made dan teman-teman dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Salam kenal, semoga senantiasa sehat. Terima kasih, sehat. Saya lihat Pak Rahmat selalu semangat. Ya, biar imunnya bagus katanya harus semangat, pikiran juga harus positif gitu Pak ya. Iya, dalam masa pandemi ini kita tetap semangat dan kita tetap aktif melakukan aktivitas begitu Pak Rahmat ya. Iya betul Pak, saya suka itu. Iya, baik. Bapak Rahmat Petuguran adalah dosen sosiolinguistik jurusan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang, betul Pak Rahmat ya? Betul, saya mengajar di UNES sejak 2013 ya, dan sosiolinguistik jadi mata kuliah utama yang saya ajarkan di sana memang. Oh begitu ya. Jadi Ya. sarjana pendidikan dari universitas mana Pak? Saya dari Universitas Negeri Semarang, di alma mater saya, kemudian S2-nya saya lanjutkan di Universitas Diponegoro, Semarang juga. Universitas Diponegoro Semarang juga, iya. Kalau boleh tahu tesis untuk tugas akhir di program magister ini apa, Pak? Saya dulu penelitian tentang produksi dan reproduksi keindahan ya, dengan apa? Karena punya hipotesis bahwa keindahan itu diciptakan, bukan satu yang alamiah ya. Nah, saya menyelidiki bagaimana konsep keindahan di masyarakat itu diciptakan melalui berbagai perangkat wacana gitu. Itu yang saya teliti dulu. Secara linguistik, Pak ya? Iya, menggunakan secara sosiolinguistik maksudnya ya. Sosiolinguistik termasuk dengan wacana ya. Karena keindahan menurut saya diciptakan, itu bukan sesuatu yang sifatnya alamiah. Itu yang saya teliti dulu Pak Made. Ya, baik. Beliau juga penulis kolom bahasa. Sejumlah media pernah memuat tulisan beliau. Yang pertama Pikiran Rakyat, majalah Tempo, Kumparan.com Pak ya. Betul. Ya, The Conversation Indonesia. Ada lagi Pak? Suara Merdeka, media lokal di Jawa Tengah juga biasanya saya publikasikan tulisan di sana. Ya, Suara Merdeka ya. Iya. Baik, Pak Rahmat juga menulis beberapa buku. Tercatat pada catatan saya, Politik Bahasa Penguasa itu diterbitkan di mana Pak? Itu diterbitkan penerbit Kompas 2016 lalu ya. Itu setelah gonjang-ganjing pemilihan presiden 2014 itu. Iya, menarik. Ada buku dengan judul Mengelola Kesalahpahaman, Perspektif Sosiopragmatik. Ini diterbitkan oleh UNES Press, Pak ya? Betul, Pak. Ya, tahun 2017. Kata Sapaan, Rupa, Guna, dan Perubahannya, 2018. Betul. Selanjutnya 2019, Linguistik Disruptif. Disruptif ya. 2019. Kalau saya melihat 2016, 2017, 2018, 2019. Saya tunggu yang 2020-nya, Pak. Saya 2020 nulis tapi nggak berkaitan dengan bahasa. Itu soal jurnalistik ya, buat buku ajar. Jadi saya nggak cantumkan di situ. Iya, tapi ada Pak ya 2020. Ada ya. Ya, judulnya apa Pak?
Jurnalistik dasar. Ini buku pengantar untuk mata kuliah jurnalistik yang saya juga ajarkan. Saya juga ampuh di jurusan Bahasa Indonesia UNES. Luar biasa. Luar biasa. Memang tidak salah kami mengundang Pak Rahmat Ya, Gumilang ini mudah-mudahan. untuk hadir di sini. Uh, Baik, beliau saat ini bermukim di Semarang Betul. dan ya mengembangkan kanal YouTube dengan nama Bahas Bahasa. Betul. Wah. Supaya di masa pandemi ini tetap produktif, kita berkarya melalui berbagai saluran ya, termasuk salah satunya YouTube, Pak Made. Seperti saya nggak mau kalah juga dengan Pak Made dan teman-teman Balai Bahasa Provinsi Bali dong, ya. Luar biasa. Saya mengikuti Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. menarik. Pak Rahmat, tema diskusi kita, bincang bahasa kita kali ini adalah linguistik disruptif, memahami pengaruh teknologi terhadap bahasa manusia. Ya. Wah, ini hal yang kekinian sekali dan kita alami begitu ya. Iya. Dengan situasi seperti ini, era teknologi, segala sesuatu, termasuk kita pada saat ini berbincang-bincang jarak jauh, siapa tahu keadaannya seperti ini ternyata. Walaupun kita berjauhan dari jarak, tetapi kita bisa berbincang-bincang dalam satu media, betul ya Pak Rahmat ya? Betul Pak Made. Ya, teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat, Pak Rahmat ya. Ya, ini kita rasakan pada kehidupan sekarang ini. Betul. Jadi topik ini menarik menurut saya. Linguistik disruptif. Sebelum ke arah itu, Pak Rahmat. Apa itu linguistik disruptif? Terima kasih Pak Made. Saya terinspirasi oleh perilaku kebahasaan kita hari ini yang tampaknya mengalami perubahan cukup signifikan ya, karena media yang kita gunakan untuk bertutur itu berubah. Kalau dulu kan teori-teori linguistik kita itu diasumsikan, dikembangkan dari tuturan yang sifatnya langsung ya, dan kebanyakan lisan. Landasan fondasi teori linguistik yang dibangun akhir abad 19 dan awal 20-an itu saya kira dari gejala kebahasaan lisan. Dan sementara ini kita sudah mulai bergeser, lisan masih tetap, tapi kemudian juga tulisan, dan kita hari ini juga memasuki satu era komunikasi lagi, yaitu emoji ya, yang memanfaatkan simbol-simbol. Nah, ini perubahan-perubahan fenomena kebahasaan ini menurut saya perlu dipolakan nih, perlu dipelajari dalam satu kerangka teoritik tertentu gitu lah. Makanya saya gunakan istilah linguistik disruptif. Ini untuk menunjukkan bahwa linguistik sebagai satu cabang ilmu ini sedang mengalami disrupsi juga seperti bidang kehidupan lain ya, seperti komunikasi, ekonomi, industri, politik ya. Linguistik juga sedang mengalami disrupsi ini Pak Made. Itu latar belakangnya. Berubahnya ke arah mana sebelum kita lanjut? Iya, satu tadi perubahan sarana itu kan ternyata tidak hanya mengubah cara kita menggunakan alat itu, tetapi juga mengubah cara kita berbahasa. Betul, misalnya ada alat telepon pintar, begitu ya. Betul. Coba misalnya Pak Made, kalau cari alamat nih Pak Made, sekarang udah nggak minta ancer-ancer lagi kan, kirim Sherlock namanya ya. Iya. Nah, dulu kalau waktu kita pakai ancer-ancer, kita mengharapkan ada deskripsi misalnya. Dari pertigaan ini belok kanan atau belok kiri, perempatan ini besar gitu ya. Iya. Sekarang sudah nggak usah ngomong apa-apa deh, kirim Sherlock aja udah sampai. Nah itu kan lokasi dong gitu ya. Betul Pak Made. Dong gitu ya. Iya. Iya. Ini apa namanya, dengan keadaan seperti ini tentunya terjadi apa namanya, melahirkan fenomena atau gejala kebahasaan begitu ya. Betul. Jadi ini teknologi ini ternyata memengaruhi perilaku, performa kebahasaan penutur begitu ya. Betul, itu nanti yang kita bicarakan ya. Iya, betul Pak Rahmat ya. Iya. Ya, linguistik disruptif memahami pengaruh teknologi terhadap bahasa manusia.
Nah, saya ingin tahu Pak Rahmat, secara prinsip, bagaimana hubungan antara teknologi baru seperti internet dan media sosial terhadap masyarakat, Pak Rahmat? Iya. Eh, saya mulai dari ini, ada credo, ada teori dari peneliti komunikasi Amerika namanya Marshall McLuhan kalau tidak keliru, yang bilang dalam bahasa Inggris dia bilang medium is the message gitu Pak Made. Jadi sarana kita bertutur itu adalah pesan itu sendiri, dan ya sama seperti kita menerima ucapan yang sama, misalnya Pak Made menerima ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan melalui WhatsApp atau ditulis di dinding Facebook, itu maknanya berbeda dengan ketika menerima ucapan lisan atau apalagi menggunakan kartu pos misalnya ya. Nah, itu kan berbeda betul sarana yang digunakan, padahal bentuk tuturannya sama gitu loh. Nah, seperti itulah kita hidup di zaman sekarang. Kita mengalami hidup di satu zaman ketika kita mengalami perpindahan sarana berbahasa. Kita kebanyakan mulai menggunakan alat teknologi informasi melalui seperti aplikasi WhatsApp, media sosial ya. Dan bahkan kalau dihitung kuantitas kita obrolan lisan secara lisan ya, secara tatap muka itu berkurang. Dan ya. kita ya mulai bergeser ke obrolan-obrolan yang diperantari oleh media baru itu. Nah, kemudian peran media baru itu menjadi signifikan, bukan hanya mempermudah, iya, tapi juga karena media baru itu kan punya keteraturan sendiri. Nah, kita sebagai penutur berusaha menyesuaikan keteraturan-keteraturan yang ada di media baru. Akhirnya bukan hanya perilaku kita yang berubah, perilaku kebahasaan kita juga berubah. Dan ketika perilaku kebahasaan kita berubah juga performa kebahasaan kita juga berubah juga gitu. Itu yang hipotesis awalnya gitu Pak Made. Iya, media sosial yang yang berbeda, misalnya seperti Twitter, Facebook, Instagram, itu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap bahasa penggunanya, begitu ya. Betul. Nah, itu apakah pengaruh misalnya pengguna Facebook misalnya? Sering saya dengar dianggap pengguna yang sudah umurnya lebih tua dari pengguna Instagram, begitu ya. Angkatan kita lah ya Pak Made ya. Iya, betul. Anak-anak di bawah kita, mereka lebih familiar dengan Instagram, begitu ya. Kalau yang menggunakan Facebook dianggap itu sudah bukan masa mereka. Itu bagaimana penggunaan bahasa dari sisi penggunaan bahasa itu, Pak? Ya, stereotip ini juga dipengaruhi oleh keteraturan atau hukum-hukum yang dibentuk di masing-masing media itu. Di Facebook itu kan basis awalnya itu memang teks ya, sebelum kemudian algoritmanya itu dikembangkan untuk mengakomodasi gambar dan mengakomodasi video kemudian. Nah, karena basisnya teks, Facebook ini cocok untuk orang-orang yang punya kecenderungan bertutur agak panjang lah ya. Panjang dalam bentuk teks. Betul. Untuk penulis kayak saya atau Pak Made itu relatif cocok gitu ya. Nah, karena itulah ketika kita berbahasa di Facebook, kita cenderung menyampaikan pendapat, menulis sesuatu itu dengan panjang lebar, dengan bahasa yang terurai, misalnya gitu. Nah, ini beda sekali dengan Twitter misalnya. Meskipun media sosial itu lahirnya satu zaman, Twitter punya algoritma atau keteraturan yang membatasi penggunanya itu bisa nge-tweet itu hanya 140 karakter kan awalnya. Sekalipun sekarang sudah diperpanjang ya. Nah, aturan itu membuat penggunanya itu harus menyesuaikan diri. Gimana sih caranya saya bisa menuangkan gagasan dalam 140 karakter, dan itu nggak gampang kan? Sehingga membentuk perilaku berbahasa sendiri yang membuat penggunanya harus melatih diri untuk membuat singkatan, membuat akronim, kemudian bagaimana sih menyampaikan sesuatu yang kompleks dalam bahasa yang dalam singkat, teks. dalam Iya, singkat, 140 karakter itu. Nah, hari ini kita disodori lagi yang populer itu Instagram. Itu basisnya apa, Pak? Kalau Instagram jelas ya, visual ya, itu untuk mengakomodasi bahasa visual. Sementara teks itu jadi sesuatu yang minor kan di Instagram. Orang ketika memakai Instagram itu yang paling jadi pusat perhatian pasti gambarnya dulu. Kemudian baru membaca captionnya gitu. Nah,
ini juga keteraturan yang membuat anak-anak muda misalnya penggunanya cenderung lebih menekankan visual ya. Visual, ya, Visualnya sementara teksnya itu menjadi produk kedua lah gitu ya. ya. Nah, itu pada akhirnya juga mempengaruhi perilaku berbahasa para pengguna di Instagram itu. Soal demografi itu juga menarik ya. Kenapa anak-anak sekarang lebih cenderung nyaman di Instagram? Pertama, itu juga dipengaruhi oleh kecanggihan perangkat keras ya, teknologi kamera. Iya, Anak-anak betul. sekarang itu walaupun masih kecil itu kameranya bagus-bagus, Pak. Kalau motret itu hasilnya lumayan dan layak dipamerkan gitu. Iya, Kalau betul. selfie atau apa, mereka juga ekspresinya bagus itu loh, Pak. Beda lah dengan angkatan saya gitu. Kalau selfie Iya. itu kadang-kadang wagu gitu kan, dan nggak terlalu percaya diri untuk memamerkannya di Instagram. Iya. Jadi keteraturan yang sebenarnya berasal dari algoritma itu menuntut penggunanya untuk melakukan penyesuaian perilaku, dan salah satunya penyesuaian perilaku berbahasa gitu Pak Made. Iya, itu media sosial Pak Betul. Rahmat. Sekarang bagaimana peran perangkat keras dalam komunikasi? Apakah peran itu mengubah pola berbahasa juga? Oh ya, perangkat keras itu misalnya handphone kita ya. Iya, betul. Pengguna merek-merek tertentu itu juga ternyata memiliki kecenderungan berbahasa yang berbeda. Ini Contohnya apa, Pak? Karena teknologinya juga berbeda kan. Misalnya gini, orang-orang yang cenderung yang menggunakan handphone mahal misalnya, itu cenderung salah ketiknya itu cenderung sedikit. Kenapa? Karena layarnya itu sensitif. Jadi tidak membuat salah ketik misalnya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan handphone yang lebih murah, yang layarnya itu sering bermasalah, kita sering salah ketik nih misalnya. Oh begitu. Nah, tetapi sekarang ada gini Pak Rahmat, ada semacam kata-kata yang sudah disiapkan oleh perangkat itu, peranti itu. Ada misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada kata-kata yang sudah disiapkan. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap penggunaan bahasa seperti ini? Ya. Nah, kata-kata yang disiapkan itu kan dikembangkan dengan basis kecerdasan buatan ya. Dengan mengenali kata-kata apa yang paling sering kita gunakan kan gitu ya. Iya. Salah apa satu yang dekat dengan kata yang berikutnya misalnya seperti itu ya. Iya, karena mereka mempelajari pola-pola kalimat kita juga. Iya. Nah, salah satu pengembang perangkat itu adalah SwiftKey, dan saya baca laporannya SwiftKey ya, salah satu perusahaan di Amerika kalau tidak keliru, yang mempelajari bagaimana pola kita berbahasa, mengetik dan sebagainya. Bahkan mereka punya datanya, salah ketik yang paling lazim oleh pengguna mereka di seluruh dunia itu apa gitu, sehingga kita bisa pelajari itu sebagai satu gejala kebahasaan. Betul. Tapi prinsipnya gini. Kalau kita menggunakan perangkat yang relatif bagus, aplikasinya cerdas, saran-saran kata-kata yang kita gunakan itu akurat, sehingga kita perilaku berbahasa kita itu menjadi lebih tertata. Dan kelihatan lebih terpelajar begitu ya? Lebih terpelajar, kelihatannya gitu. Kelihatannya. Tetapi ada yang tidak mau memanfaatkan ini begitu ya? Betul. Bagaimana menurut Pak Rahmat? Ini soal sikap bahasa kita ya sebagai pengguna, kita tentu saja memiliki otoritas ya. Iya. Saya sendiri kadang-kadang menggunakan aplikasi saran kata itu, dan agak terganggu sebenarnya karena lebih banyak kelirunya daripada apa yang saya kehendaki, sehingga saya kadang-kadang juga mematikan fasilitas itu, Pak Mandi. Tetapi kan ada pilihan Pak Rahmat, misalnya kita mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya. Ketika kita berbahasa Indonesia, kita pilih itu, atau ketika kita berbahasa Inggris pilih yang itu. Itu sangat membantu menurut saya. Iya, sayangnya, nah ini mungkin ya, kita sedang bicara tentang teknologi yang sama di perangkat yang berbeda. Jangan-jangan perangkat yang digunakan Pak Made dengan saya itu berbeda juga. Jadi performa aplikasi itu berbeda juga ini, jangan-jangan. Ya. Iya, menarik. Perangkat juga memengaruhi perilaku berbahasa. Begitu kalau tidak salah ya. Iya, Pak Made barangkali masih ingat ya ketika kita masih menggunakan telepon seluler itu yang model papan ketiknya itu satu papan 4 huruf itu loh Pak. A, B, C, D gitu ya kalau tidak keliru ya. Belum QWERTY kemudian,
Iya, kemudian kita bergeser ke model papan ketik yang model QWERTY itu. Iya. Nah, perubahan dari papan ketik yang lama ke papan ketik yang QWERTY itu sendiri ternyata membutuhkan keterampilan yang berbeda. Iya. Dan itu di riset-riset yang saya baca juga menghasilkan kecepatan berbahasa yang berbeda. Iya. Akibatnya ketika kita menggunakan QWERTY hari ini, kita cenderung agak ceriwis gitu, Pak, karena tidak mengalami betapa lelahnya mengetik gitu loh, Pak. Iya. Sementara Mungkin agak ceriwis ya. generasi yang belum mengenal masa-masa itu tidak merasakan bagaimana Betul. susahnya membuat mengungkapkan sesuatu Iya. di layar perangkat itu, begitu ya. Iya. Untuk menghasilkan satu huruf saja kita kadang-kadang harus menekan 4 kali. Itu kan lelah itu. Betul. Nah, sementara anak-anak zaman sekarang dengan QWERTY dan layar sentuh bisa dengan ceriwis menghasilkan banyak teks di ponsel-ponsel mereka gitu. Dan ini semestinya dalam penggunaan bahasa mereka mestinya lebih bagus, bagaimana Pak? Betul. Pak Rahmat. Ya, persoalannya bahasa itu kan bukan persoalan perangkat saja, tetapi juga soal selera ya. Selera dan wawasan kebahasaan. Beberapa mahasiswa yang saya kenal punya selera yang bagus, punya wawasan kebahasaan yang bagus, ditunjang oleh perangkat yang bagus, dan mereka memang performa bahasanya bagus juga gitu. Tetapi ada juga mahasiswa yang perangkatnya bagus, tetapi selera dan wawasannya itu kurang misalnya. Itu membuat performa kebahasanya juga cenderung kurang bagus. Iya, mereka tidak bisa memanfaatkan katakanlah kecanggihan dari perangkat mereka, begitu ya kira-kira. Sarana berupa ponsel itu kan menurut saya sarana penunjang aja, sarana pemungkin. Tetapi yang lebih menentukan itu ya mindset ya, atau pemikiran kita, wawasan, selera, dan perilaku sehari-hari kita. Menurut saya begitu, Pak Madi. Kembali ke belakang sedikit ke media sosial. Pengguna bahasa di media sosial, katakanlah Twitter, Facebook, Instagram, itu semestinya bisa mengungkapkan ide, pendapat lebih bagus dengan alat yang lebih bagus tentunya. Misalnya dengan komputer, tidak menggunakan perangkat telepon pintar maksud saya, misalnya dengan komputer mereka bisa mengungkapkan hal yang lebih lebih banyak. Bagaimana Pak Rahmat? Ya, salah satu gejala psikologis yang mengiringi perkembangan teknologi ini adalah ada perubahan perilaku berbahasa. Kalau kita dulu menulis itu isinya lebih banyak informasi, tetapi ketika kita menggunakan media sosial, ternyata tindak tutur informatif ya itu kemudian menjadi bergeser ke tindak tutur performatif. Artinya ketika kita menuturkan sesuatu di komputer, itu kan kita berisi mengungkapkan informasi, menggali ide-ide. Karena motifnya kan pengen memberitahu gitu kan, menjelaskan. Sementara di media sosial orang ketika menggunakan bahasa itu lebih cenderung memamerkan gitu, perform ya, performatif gitu. Sehingga itu juga melahirkan gejala kebahasaan yang berbeda ternyata. Orang tidak lagi fokus pada substansi, tetapi orang mulai fokus bergeser pada bagaimana orang akan mempersepsi saya ketika saya menyampaikan sesuatu ini gitu. Bukan pada substansi apa yang akan saya sampaikan, tetapi kira-kira orang akan merespon saya itu bagaimana setelah saya menulis ini. Ini perubahan yang menurut saya juga menarik untuk diamati, Pak Made. Iya, kan apa akibat digunakan teknologi baru ini terhadap komunikasi kita? Oke. Kalau komunikasi kita hari ini kan komunikasi yang diperantarai gitu ya. Karena diperantarai oleh teknologi. Oh iya. Ya, satu diperantarai oleh perangkat keras, laptop kita, ponsel kita. Kedua diperantarai oleh jaringan internet. Ketiga diperantarai aplikasi yang kita gunakan. Jadi jalur atau rute kita berkomunikasi sekarang itu jadi lebih jauh dibandingkan dengan era-era terdahulu. Betul, lebih berjarak. Dan karena lebih berjarak, biasanya keotentikannya itu menjadi berkurang ternyata, Pak. Atau ekspresi yang kita sampaikan
atau apa ya? Kalau kita berkomunikasi langsung, ekspresinya dapat gitu misalnya. Nah, kalau Betul. lewat media ini, katakanlah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman atau sahabat begitu ya. Nah, kita kan menulis di dinding mereka misalnya gitu. Jadi secara ekspresi, bagaimana ini Pak Rahmat? Iya, betul sekali Pak Made. Jadi karena jarak atau rute komunikasi kita menjadi lebih jauh, peluang untuk ketidakakuratan itu menjadi lebih tinggi. Misalnya nih, saya merespon guyonan atau anekdot di grup WhatsApp warga misalnya. Saya bisa saja menulis WK atau hahaha itu ya, atau menulis ikon ketawa ngakak itu. Tetapi saya sebenarnya nggak senyum sama sekali. Atau saya malah cemberut sebenarnya, ini apaan sih gitu ya. Ini ada jarak atau sekadar ingin merespon begitu ya, sekadar ingin merespons pembuat status misalnya, akhirnya seperti itu. Betul. Jadi ya? Nah ini kan artinya apa? Jarak antara diri kita yang otentik sebagai manusia, sebagai penutur yang otentik dengan ekspresi kita itu menjadi semakin berjarak. Itu kan sulit dilakukan ketika kita tatap muka misalnya, yang rute komunikasinya langsung. Orang kalau ketawa ya kemungkinan ya betul-betul karena lucu. Orang kalau nangis ya kemungkinan karena sedih gitu kan. Nah, sekarang manipulasi ekspresi berbahasa itu menjadi semakin mudah dilakukan. Dan ini sekaligus harus membuat kita sebagai penutur harus lebih berhati-hati karena banyak sekali informasi-informasi yang yaitu dapat direkayasa, dimanipulasi tidak dan sebagainya. Benar itu ya, informasi hoax. Betul sekali. Atau berpotensi menimbulkan ujaran kebencian, begitu ya. Nah, salah satu itu informasi yang tidak akurat atau informasi yang berpotensi menimbulkan ujaran kebencian itu bagaimana Pak Rahmat? Ya, salah satu yang membuat ujaran kebencian belakangan itu produktif itu kan karena memang ketidakhadiran tubuh ya. Ketika kita berkomunikasi dengan menghadirkan tubuh, kita menjadi diri yang otentik, yang hadir di situ, mengalami, kemudian siap juga menanggung risikonya kalau kita berkata tidak jujur. Nah, ketika kita menggunakan media sosial, diri kita itu kan direpresentasikan, dihadirkan kembali, tetapi diri kita sebenarnya tidak hadir. Sehingga risiko-risiko dari apa yang kita sampaikan menjadi lebih kecil. Misalnya kalau saya bohong di hadapan Pak Made misalnya, saya akan merasakan konsekuensi. Misalnya Pak Made akan marah, Pak Made mungkin akan cemberut kepada saya, yang saya juga menjadi tertekan karena hukuman sosial itu ya dalam tanda kutip. Tetapi hari ini saya bisa berbohong misalnya kepada orang, kepada penutur lain, tanpa saya harus menerima risiko-risiko itu. Kita ngomong informasi yang keliru di media sosial atau grup WhatsApp, dan kita meninggalkannya begitu saja tanpa merasa berdosa, itu banyak juga yang kayak gitu. Ini ditanggapi oleh banyak dan berlapis-lapis tanggapannya itu begitu ya. Betul Pak Made. Sementara yang membuat belum tentu loh memikirkannya. Bisa aja dia buat langsung kabur gitu kan. Iya. Ini juga berkaitan dengan berita bohong itu ya. Betul Pak, betul. Ya. Jadi orang punya kecenderungan membuat berita yang tidak akurat karena yang hadir di forum itu adalah dirinya yang lain, semacam avatar gitu Pak ya, bukan diri ketika tubuhnya hadir. Nah, sementara ketika dalam komunikasi di media sosial itu yang membuat rasa tanggung jawab kita terhadap ujaran-ujaran yang kita sampaikan itu menjadi berkurang gitu Pak Made. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi menggunakan media sosial, diri kita yang otentik, yang melekat pada tubuh itu kan tidak dihadirkan. Iya. Kita yang hadir dalam komunikasi itu adalah wakil ya, atau simbol dari kita, semacam avatar begitulah. Iya. Nah, kita sendiri menjadi merasa tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab karena yang hadir di sana adalah tiruan kita, bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri. Iya, gitu ya. sehingga karena resiko yang diakibatkan itu menjadi tidak kita tanggung langsung, kita menjadi kurang bertanggung jawab terhadap ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan yang kita hasilkan di depan publik melalui media sosial itu. Dan itu yang menyebabkan orang bisa merasa tersinggung atau merasa
bahwa dirinya mendapat ujaran kebencian, kira-kira begitu ya, bisa Betul, jadi. Pak. Bisa jadi. Di sisi lain memang orang kalau membaca teks tidak disertai dengan konteks yang lebih lengkap, itu kan cenderung memahaminya secara serampangan dan sebagian saja kan Pak Made ya. Iya, betul. Berbeda kalau kita menjelaskan secara langsung, kita bisa menjelaskan latarnya, kita menjelaskan konteksnya, kita bisa menjelaskan tujuannya dengan lengkap sehingga pesan bisa dipahami dengan mudah dan menyeluruh gitu. Sementara kalau di media sosial sebagian konteksnya itu tidak terbawa, seolah-olah teks itu hadir begitu saja. Itu yang membuat komunikasi di media sosial seringkali juga berantakan dan ungkapan-ungkapan itu sering juga disalahpahami, Pak. Dan penafsiran setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Iya. Kalau penafsiran tergantung persepsi mereka, bisa begitu ya, Pak. Betul. Soal multitafsir itu kan sebenarnya juga muncul dalam komunikasi tatap muka, tetapi ketika kita tatap muka, kita bisa langsung mendudukannya kembali kan? Ya, maksud saya begini loh. Gitu. Maksudnya konfirmasi, apa? betul. Ya, betul. Sementara kalau di media sosial itu seringkali kita tidak bisa langsung melakukan konfirmasi. Kalaupun melakukan konfirmasi ya konfirmasinya relatif terbatas itu. Itu yang membuat teks-teks di media sosial cenderung ya tadi seperti kata Pak Made sering disalahpahami karena konteksnya tidak seluruhnya dapat gitu. Ya, tidak ada di situ ya. Betul. Sebagai peneliti, perspektif apa yang bisa Bapak gunakan untuk mendekati menjelaskan peran media baru ini terhadap bahasa, Pak Rahmat? Iya. Kalau saya melakukan kajian sosiolinguistik itu ternyata juga mulai menemukan bahwa media-media baru itu menciptakan dialek. Kalau dulu kan dialek itu berbasis wilayah ya, Pak Made ya. Iya, betul. Bapak yang tinggal di Bali khas betul dialeknya. Saya yang tinggal di Semarang juga punya dialek yang khas. Iya. Sekarang dialek itu bisa saja berkembang berdasarkan kanal. Misalnya saya yang terbiasa mengikuti kanal YouTube-nya siapa begitu, secara tidak sadar ternyata saya mengikuti dialeknya. Padahal saya tinggal gayanya gitu ya. Betul, gaya penyampaian, gaya bahasa gitu ya. Gaya bahasanya linguistik yang sudah mapan itu bisa goyah, bahkan ya mengalami disrupsi tadi. Dialek itu bukan sesuatu yang berbasis wilayah. Hari ini bisa saja dialek itu berbasis kanal dan dialek berbasis aplikasi gitu kan. Itu dari aspek dialek berbasis kanal dan berbasis aplikasi. Betul. Kita sudah lihat lah kalau singkatan-singkatan yang dibuat di Twitter dengan singkatan-singkatan di Facebook atau media sosial lain pasti polanya berbeda. Berbeda ya, betul. Pasti berbeda. Begitu juga di WhatsApp pasti pola singkatannya juga berbeda. Dan itu bisa dalam tanda kurung. Pak Rahmat mengamati itu ya. Iya. Mengamati perbedaan itu ya. Iya, saya kadang-kadang itu sebagai bagian dari studi saya, kadang-kadang ya iseng aja sih. Saya amati itu. Menarik ini bahasa dengan media teknologi ini ya. Iya, betul Pak. Termasuk emoji nih Pak, yang sekarang menurut saya menciptakan disrupsi baru dalam berbahasa kita. Emoji. Iya, ya. Pak Made pernah nggak punya pengalaman dalam satu grup ini, misalnya ada dialog panjang, tetapi nggak ada satu kata pun yang muncul itu emoji sama stiker. Pernah nggak punya pengalaman begitu? Iya, betul. Setiap respons itu hanya memberikan emoji. Betul. Dan anehnya itu dialognya tetap nyambung seolah-olah ada tuturan yang bisa dipahami satu sama lain gitu ya. Karena emoji itu ternyata membentuk interaksi dengan gayanya masing-masing gitu kan. Iya, apakah itu hal yang alami dalam situasi berbahasa, Pak Rahmat? Ya, ada yang bilang bahwa emoji ini sebenarnya kemunduran peradaban dalam komunikasi karena kita kembali ke era hieroglifnya masyarakat Mesir kuno, itu ada yang mengalok begitu ya. Iya. Tetapi ya itu ada juga yang berpersepsi ini positif karena kita kan jadi semakin banyak alternatif alat ekspresi. Selain alternatif verbal, kita juga punya alat ekspresi yang sifatnya visual ya. Itu kalau bagi orang yang kreatif
kombinasi komunikasi verbal dengan visual seperti stiker itu ternyata bisa loh di aransemen menjadi gaya tutur yang indah juga gitu. Saya misalnya gini, punya pengalaman pribadi Pak Made. Ya. Saya komunikasi dengan mahasiswa, saya sebut mahasiswa ya, bukan mahasiswi ya. Iya. Ya, Dengan tentu di mahasiswa. dalamnya ada mahasiswi kalau mahasiswa. Iya. Nah, ada satu dua mahasiswa yang terampil sekali menggunakan emoji-emoji sehingga emojinya itu bervariasi dan dia kelihatan betul menjadi pribadi yang riang, menjadi pribadi yang antusias, pribadi yang bersemangat dengan menunjukkan aneka ekspresi dengan emoji itu. Iya. Sementara kalau saya yang generasinya relatif tua ini emoji paling-paling yang digunakan tanda ini nih, terima Ya, kasih. terima kasih. Tanda jempol. Tanda jempol itu bapak-bapak banget tuh. Iya. Nah, ternyata kreativitas kita dalam menggunakan emoji itu anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa kita itu punya keterampilan lebih dibandingkan kita. Mereka bisa mengaransemen itu menjadi satu ekspresi komunikasi yang mereka dalam berbahasa tulis bisa menyelipkan emoji-emoji itu ya. Betul. Dalam berbahasa tulis sehingga tulisan itu seperti kadang-kadang punya punya juga, nada ya, ya, punya ekspresi lain gitu yang lebih membuat perbincangan menjadi lebih dalam bahasa Jawa itu disebut gayeng ya atau seru gitu. Seru ya. Iya, ada kesan seru begitu. Dan rame begitu ya, karena betul, ada betul. Dari sisi warna juga bervariasi kan, warnanya betul. Tidak hanya kuning, tidak hanya Nah, selain emoji ada emoticon juga. Betul. Ya, bagaimana ini penggunaan emoticon misalnya dalam tulis-tulisan dan kadang emoticon ini membuat orang tersinggung, Pak. Oh iya, kenapa itu Pak Made? Ya, misalnya memasukkan ada emoticon babi begitu misalnya. Ya itu kan bisa jadi orang menganggap bagaimana begitu misalnya. Oh iya. Bisa dipersepsi sebagai makian gitu ya. Makian begitu ya, bisa jadi dan ini bisa menimbulkan persepsi yang berbeda walaupun mungkin maksudnya tidak seperti itu. Iya, Gimana betul. itu Pak Rahmat? Ya, emoticon dan emoji itu di referensi yang saya baca itu kan sebenarnya diciptakan untuk mewakili ekspresi wajah ya awalnya. Karena di komunikasi tertulis itu ekspresi wajah dan gestur itu kan tidak terwakilkan kan. Iya. Sehingga kita berkreasi menggunakan simbol-simbol visual seperti emoji dan emoticon. Eranya saya dengan Pak Made dulu ketika masih menggunakan HP monoponik itu .2 tanda hubung, tanda kurung tutup itu ya untuk menyatakan senyum itu ya. Senyum ya. Nah, itu. Nah, emoji dan emoticon pada dasarnya untuk mewakili ekspresi dan gestur. Tetapi oleh pengembang teknologi dikembangkan menjadi lebih jauh. Nah, ketika gambar-gambar seperti babi itu saya kira memerlukan tafsir lebih dalam karena ini sudah masuk ke area tanda saya kira, bukan hanya verbal ya. Iya. Babi itu kan bisa dimaknai secara berbeda oleh orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, kearifan kita dalam menggunakan emoji dan emoticon itu menjadi sangat penting. Sangat penting, betul, sangat penting. Apalagi ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan kekesalan atau apa dan diikuti oleh emoticon tertentu, bisa jadi ini membuat ungkapan itu menjadi lebih menjadi lebih kasar misalnya. Ya, lebih kasar begitu ya. Bisa jadi kan Pak Rahmat? Betul. Jadi apa saran Pak Rahmat mungkin untuk teman-teman sahabat bahasa menggunakan emoticon atau emoji ini? Jadi kita perlu pahami ya bahwa teknologi itu betul-betul telah mengubah cara kita berbahasa. Tetapi di sisi lain prinsip-prinsip dasar kita dalam hubungan antar manusia itu sebenarnya kan nggak berubah juga. Setiap manusia pengen dihargai, setiap manusia pengen menghormati, setiap manusia membutuhkan rasa rukun, rasa nyaman, dan sebagainya. Eksplorasi kita terhadap fitur-fitur kebahasaan dalam teknologi itu bisa saja, tetapi jangan sampai melampaui batas-batas yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kita harus hati-hati. Di sisi lain, oke lah kita bisa mengeksplorasi berbagai bentuk-bentuk fitur-fitur bahasa di media ya, di media sosial. Tetapi jangan sampai menerabas batas etis kita sebagai sesama manusia. Menurut saya itu, Pak. Adat ketimuran lah, katakanlah begitu ya. Betul. Itu yang saya kira harus dipahami juga, terutama
harus kita sampaikan kepada penutur pemula yang barangkali lahir dari generasi yang agak berbeda dengan kita gitu Pak. Mungkin anak-anak kita ya. Betul, jadi harus diberi bekal yang lebih banyak bahwa teknologi itu juga terikat dengan etika yang sudah lama hadir di kita sebagai masyarakat dan sebagai bangsa gitu. Dan jangan ini merusak tatanan yang ya katakanlah yang sudah baik begitu ya. Betul. Karena resikonya terlalu besar Pak. Kalau kita menggunakan teknologi dengan sembrono, kita akan menimbulkan konflik misalnya, kesalahpahaman, itu resikonya menurut saya terlalu besar. Sekali lagi harus lebih bijaksana menggunakan teknologi sesuai dengan nilai dan etika yang berkembang di masyarakat, saya kira Pak Pandi. Ini menarik Pak Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat menyatakan bagaimana ketika seorang dosen berkomunikasi melalui perangkat-perangkat peranti itu dengan mahasiswa. Nah, saya ingin tahu ada hal-hal lucu atau ada hal-hal yang menarik ingin disampaikan, misalnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa Pak Rahmat, kaitan dengan penggunaan bahasa di media komunikasi melalui peranti ini. Ya, salah satu pengalaman saya berkomunikasi dengan mahasiswa itu saya menemukan betul bahwa diri mahasiswa yang hadir melalui ponsel saya dengan diri mahasiswa yang otentik melekat dalam tubuhnya itu ternyata kadang-kadang dua diri yang berbeda Pak Made. Yeah. Ketika saya DM-an misalnya mahasiswa tersebut melalui Instagram, dia bisa sangat ceriwis, bisa sangat ekspresif. Tetapi ketika saya ketemu misalnya belum dia tentu ya. Belum tentu bisa belum tentu. Ya. Nah, jadi saya menyimpulkan etos komunikasi itu juga dibentuk juga oleh teknologi. Kita dididik untuk ceriwis di media sosial, padahal kita sebenarnya nggak ceriwis juga di dalam kehidupan nyata kita yang sehari-hari gitu. Saya menemukan banyak hal begitu, Pak Made. Jadi kadang-kadang ketika bertemu langsung dengan bertemu di media sosial berbeda begitu ya? Beda. Ternyata ya tadi soal diri yang otentik dengan diri yang direpresentasikan itu kan dua hal yang berbeda. Dan satu hal lagi saya temukan Pak Made dengan mahasiswa ini. Ternyata mahasiswa pemakai permainan daring, game online itu punya kecenderungan lebih ekspresif, sekaligus standar kesantunannya ternyata menurun Pak Made. Itu temuan yang saya tanya lagi, kenapa sih kamu menggunakan kata-kata ini untuk komunikasi dengan dosenmu gitu? Itu kan udah biasa Pak dipakai di lingkungan saya misalnya. Nah ternyata di lingkungan permainan daring itu kata-kata yang kurang santun itu dianggap sebagai satu yang lazim dan dia anggap kadang-kadang bisa dibawa begitu saja di lingkungan yang lain. Itu temuan saya yang lain. Ya, kesantunan berbahasa itu bergeser begitu Pak Rahmat. Iya, mengalami pergeseran. Karena di permainan online yang hari ini sering digunakan oleh anak-anak muda kita, itu kan permainan yang jenis permainan pertarungan ya. Iya. Yang kadang-kadang pertarungannya tidak hanya secara visual di layar, tetapi juga pertarungan verbal sehingga mendorong dia untuk bertutur kata secara asertif. Secara verbal ya. Iya, asertif, memaki dan sebagainya. Ada beberapa mahasiswa yang menurut dia ya lazim saja berkata begitu. Sehari-hari saya ketika main game begitu juga, Pak. Ini kan bukan main game, bro. Gitu. menarik ini ya. Dan ini berpengaruh ya ternyata permainan daring, game online itu ya. Betul. Permainan daring itu berpengaruh terhadap pola berbahasa. Betul, karena tadi saya sampaikan setiap permainan itu juga memiliki keteraturan sendiri. Kalau zaman saya Pak Made itu kan permainannya itu soliter atau zumba gitu ya. Yeah. Yang tidak perlu ekspresi verbal terlalu banyak. Permainan-permainan seperti GTA, Mobile Legends atau PUBG itu yang permainan berbasis menyerang lawan itu kadang-kadang secara psikologis itu kan menciptakan menciptakan situasi perang, permusuhan juga ya, meskipun itu simulasi. Iya. Itu yang situasi permusuhan yang dialami oleh teman-teman yang bermain game itu kadang-kadang terverbalkan gitu, terekspresikan melalui verbal. Nah, itu pada akhirnya membentuk perilaku berbahasa juga pada akhirnya.
Kalau Pak Made main Zumba kan nggak sampai lah kalah itu memaki-maki gitu kan. Paling ya restart lagi aja kan. Soliter aja sih. Soliter. Oke. Baik. Heeh. Pak Rahmat, Ya. bagaimana masyarakat sebaiknya merespons perubahan bahasa akibat berkembangnya teknologi baru ini? Termasuk yang baru disampaikan itu tadi. Oke, menurut saya fasilitas yang disediakan oleh teknologi baru itu, media baru itu layaklah untuk dicoba ya, untuk dieksplorasi. Karena bagaimanapun itu bukti kemajuan peradaban kita ya, manusia modern saat ini. Kita bisa lah untuk menikmati bahkan merayakannya gitu ya. Tetapi saya mencermati bahwa begitu sangat apa yang hari ini kita anggap sangat maju, 2-3 hari, tahun itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga kita tidak perlu terlalu euforia lah ya, tidak terlalu euforia dengan teknologi itu sekarang. Kita gunakan sewajarnya saja dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Karena kalau berlebihan ya nanti tadi bisa bertentangan dengan nilai-nilai dan etika-etika yang sudah mapan di masyarakat. Menurut saya begitu, Pak. Baik, Pak Rahmat, luar biasa ya pembicaraan kita berkaitan dengan linguistik disruptif ya. Disruptif ya. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh terhadap bahasa manusia, begitu ya? Betul. Baik, terakhir Pak Rahmat, apa sebagai ungkapan penutup, apa yang ingin Pak Rahmat sampaikan dalam kesempatan ini? Oke, saya kembali ke kredonya Marshall McLuhan ya, bahwa medium is the message gitu kan. Iya. Tapi meskipun medium atau sarana penyampaian pesan itu menjadi semakin penting, yang jauh lebih penting adalah para pelibatnya, yaitu komunikan dan komunikator. Media bisa mengubah pesan-pesan kita, tetapi yang paling penting dalam unsur pertukaran informasi, dalam komunikasi, dalam tuturan itu menurut saya adalah penutur dan mitra tutur. Dan oleh karena itu yang paling penting adalah menjaga silaturahmi, menjaga perasaan, menjaga nama baik penutur dan mitra tutur supaya tidak saling salah paham dan konflik. Menurut saya itu yang paling penting dalam komunikasi kita hari-hari ini. Waduh, luar biasa ya. Pak Rahmat, karena waktu kita terbatas, Pak Rahmat, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih khusus berbicara tentang satu topik linguistik disruptif ini. Iya, betul Pak Made. Kita tentukan nanti topik yang menarik apa dan kita bicarakan lebih ini lagi. Pasti kami undang lagi di perbincangan bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Bali. Ya, baik Pak Made. Saya terima kasih nih sudah banyak ditemani diskusi sehingga saya juga terpantik lagi nih ide-ide baru untuk melakukan penelitian bahasa dan teknologi ini Pak Made. Ya, sukses selalu untuk teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Bali. Ya, terima kasih. Sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Rahmat Petuguran dengan topik linguistik disruptif, memahami pengaruh teknologi terhadap bahasa manusia. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Petuguran. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat bahasa yang telah mengikuti program ini. Semoga apa yang kami perbincangkan dapat bermanfaat bagi sahabat bahasa. Akhirnya saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan selama saya memandu diskusi ini. Termasuk juga saya minta maaf kepada Pak Rahmat Petuguran sebagai narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini. Ya, sama-sama Pak Made. Terima kasih. Ya. Sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber Pak Rahmat Petuguran. Semoga kita bisa bertemu dengan topik yang lain dalam bincang bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Bali. Salam bahasa.